Ini fasenya fase E ya. Fase E Pak, ya betul Pak. Kalau di SMK di berapa fase? Dua. Ya ada dua fase Pak, fase E dan fase F. Berarti kelas 10 fase E, 11, 12. Fase F Pak. Kenapa dipilih fase E Anda nih? Alat Mengajarnya di kelas. Iya Pak, izin Pak. Yang pertama, saya lebih banyak mengajar di ke fase E Pak di kelas 10. Berapa kelas yang diajar di kelas 10? Sekarang ada 4 kelas Pak di kelas 4 10. kelas. Di SMK ini berapa orang guru PAI-nya? Guru PAI ada 5 orang Pak. Hmm. Ya, Anda termasuk yang mudanya atau yang udah termasuk senior? kalau urutan apanya Pak masih di bawah nomor 4 Pak. 4. Ya, Yang paling senior siapa? yang paling senior Bapak Basril namanya. Pindahan dari Basril. SMA N4 Sumbar, baru sekitar 2 tahun Pak. Setelah itu? Setelah itu Bapak Sainal. Bapak Sainal itu sudah lama di situ Pak, sejak 2015. Oke, siapa lagi? Habis itu Bu Depi Mutmainna. Bu Depi Mutmainna ini TMT beliau 2017, cuman beliau di SMK 1 Sumbar ini baru 2 tahun, 2022 masuknya. 2021. Baru ada. Nah, baru saya Pak. Saya dari 2020. S1 PAI-nya dari mana? S1-nya dulu Pak di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran di Staipik, Sumatera Barat. Tapi double degree. Gimana Pak? Double degree. Iya Pak. Ke gelarnya SPD aja, tidak pakai SIK. Pakai SIK Pak, cuman tidak dicantumkan SIK-nya Pak. Oh, jadi kalau untuk ini kan ada masalah ya. Iya Pak. Jadi untuk SK ada ya. Untuk Betul Pak. apa guru kan ada masalah, identitas guru kan ada masalah. Baik Pak. Oke, potensi awal profil Pancasila dari mandat Indonesia 11. Target peserta didik modelnya program bachelor yang dengan metode diskusi kelompok. Betul Pak. Berapa langkah itu PBL? PBL ada 5 langkah Pak. Oke, 5 langkah. PP-nya ada 4. Menganalisis, menyajikan, yakini, mampu menghindari. Di mana di KKO-nya yang sudah hot ini? Bagaimana Pak? KKO-nya, karta kerja operasionalnya yang sudah high order thinking skill gitu ya. Iya Pak. Yang mana itu? Kata-kata yang mana? Kalau kelas 10, 11, 12 itu kan KKO-nya kan harus sudah high order thinking skill. Itu di level kognitifnya level berapa itu? Di level 3 Pak. 3 udah hot? Udah Pak. Oh, belum. Belum ya Pak. Nah, hot itu 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3 itu masih belum hot ya, belum high order thinking skill ya. Baik Pak. Kalau misalnya di sini KKO-nya di TP ini apa? Menganalisis. Menganalisis Pak. Nah, analisis itu di level C berapa itu? C4 Pak. C4. Kalau menyajikan? C3. C3. Meyakini? C2 Pak. C2. Menghindari? Di menghindari ini di C2. C2. Berarti hanya satu yang high order thinking skill ya? Iya Pak. Ya, paling tidak itu harusnya lebih agak banyak yang high order thinking skillnya gitu ya. Baik Pak, nanti diperbaiki ya Pak. Ya, karena itu nanti kalau hanya satu itu nggak bisa nilainya 9-10 itu. Baik Pak. Ya, paling tidak nanti karena sudah ngajar SMA itu kan sudah bisa dinaikkan ke C4, C5 atau C6 ya, kosakata yang digunakan itu ya. Berarti izin Pak, berarti yang hotnya ditambah sekitar berapa tuh Pak? 2. Yang dari Ya, ya 5 dan 4 itu lebih dominan, harus hotnya 3 misalnya kan. Baik Pak, siap.
Hmm. KKO-nya kan bisa kita rubah kan? Bisa. Ya, yang penting dulu seperti ini aja bahwa di KKO itu karena di penilaian perangkat pembelajaran kan nanti di UKIN itu kan ada penilaian perangkat pembelajaran sama penilaian praktek ya. Iya, Pak. Nah, penilaian perangkat itu salah satu indikatornya itu adalah menggunakan KKO yang KKO dari segi skill gitu. Jadi kalau satu dari empat itu nanti nilainya nggak bisa maksimal. Nanti Baik, lihat lagi kisi-kisi penilaiannya gitu ya. baik, Pak. Untuk media, untuk apa perangkat ya. Analisis menjelaskan apa dari KTP. Nah, modul ini untuk berapa kali pertemuan? Model yang dirancang ini rencana 3 kali pertemuan, Pak. 2 kali. Oke. Iya, Pak. Berarti nanti pertemuan pertama tentang apa materinya? Materi yang pertama itu menghindari marah, godop. Hmm. Yang kedua? Yang kedua, membiasakan sikap kontrol diri. Hmm. Tiga? Yang ketiga, menerapkan keberanian dalam kehidupan, syaja'ah, Pak. Oke, untuk pertemuan pertama dengan PBL itu apa masalah yang dimunculkan? Masalah yang dimunculkan itu nanti, Pak, bagaimana uh, apa namanya untuk meningkatkan atau mendorong motivasi siswa, Pak. Tidak masalahnya. Kan dia kan PBL kan? Ya, ya Jadi betul, kan Pak. Anda bikin kelompok ya, kelompoknya dikasih masalah-masalah. Sama masalahnya apa berbeda? Berbeda, Pak. Setiap kelompok. Berbeda. Nah, kelompok satu misalnya masalahnya apa? Kelompok satu biasanya kita akan sajikan bentuk sebuah gambar dulu, Pak, supaya mereka bisa melihat Hmm. apa penyebab yang menyebabkan orang itu bisa marah. Kemudian mereka nanti Hmm. diberikan tugas itu. Ada videonya di sini. Di dalamnya tidak dimuat, Pak. Kenapa? Nggak ada. Eh, itu kemarin masih ingin direvisi, Pak. Cuman apa di Hmm. PowerPoint kita sudah sajikan bentuk gambar ada di PowerPoint yang apa yang di alat peraga yang dimasukkan ke link PBL satu modulnya. Tapi di sini belum ada link YouTube, belum Belum, ada link belum, Pak. TikTok gitu ya, Iya, Pak, belum. atau Facebook atau apa, nggak ada lah ya. Tidak ada, Pak. Itu perlu gitu ya, apalagi sudah ngajarnya di SMK, ada ngajarnya SMK ya. Baik, Pak. Nah, SMK kayak dia tentu lebih menarik menggunakan nanti teknologi ya. Iya, Pak. Nanti sudah Anda perbaiki itu belum ya? Di kolom Belum. revisi. Iya, belum, Pak. Kemarin sudah diarahkan, Pak, cuman ada kendala waktu, belum sempat, Pak, waktu itu. Anda nanti tes asesmen yang digunakan apa saja? Sumatif ini apa? Tes tertulis. Tes tertulis, Pak. Oke. Oke. Ini kisi-kisinya. Ya, Lalu jelaskanlah mengapa seorang mukmin harus menghindari sikap temperamental wadak dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan manfaat. Ini ada kunci jawabannya nih, yang ini tes asesmen sumatif. di modul tidak, Pak. Nanti gimana ngukurnya itu? Sudah ada kunci jawaban yang ini. Minimalnya indikatornya. Dia tertulis kan? Iya, tertulis, Pak. Berarti dibuat apa ya, Pak ya? Kunci jawaban di dalam modul itu ya, Pak? Iyalah, Ya, bikin baik. ya. Siap, Pak. Jawaban yang berapa soal ini ya.
Iya Pak. Bikin seperti dengan bobot 25, 30, pemahaman materinya itu bobot 25%, kerapian yang keindonesiaan 30%, kemudian menjelaskan manfaat menghindari temperamental 20%, 25%. Itu gimana cara menentukannya? 20%, 25%, 30% gitu ya. Gimana Pak Srifal menentukannya? Eh, untuk menentukan bobot penilaiannya itu Pak, dari kesulitan, tingkat kesulitan soal yang dibuat Pak. Hmm. Jadi semakin semakin sulit siswa untuk menjawabnya, semakin tinggi persen bobotnya Pak. Hmm. Tapi itu ada bikin ininya, bikin matriknya bahwa bahwa yang ini yang lebih bobotnya lebih besar itu. Ada di apa Pak? Sebentar ya. Baik Pak. Coba sambil ini coba Anda melakukan praktik pembelajaran Baik Pak. sampai Anda menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Baik Pak. Berarti seperti kita simulasi seperti mengajar ya Pak ya? Ya, ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika kita masuk kelas, kita jelaskan satu persatu langkahnya, Pak, atau langsung praktek saja? Langsung praktek aja. Langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran? Ya, terima kasih. Semoga Ananda semua bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan penuh semangat, karena semangat ini bagian dari kunci keberhasilan kita untuk mempelajari dan nanti bisa memahami materi pembelajaran kita. Ananda semuanya, tolong sebelum Bapak mulai, rapikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah yang berserakan, mohon untuk dipilih dulu, kemudian kerapiannya juga diperhatikan. Nah, Anda semuanya, baik, Bapak akan mengambil absen dulu, mencek kehadiran. Apakah ada di antara Ananda yang berhalangan atau sakit atau izin? Baik, Bapak izin untuk memanggil satu persatu terlebih dahulu ya. Andi ada, kemudian Budi ada. Baik, Alhamdulillah semuanya hari ini Ananda bisa mengikuti pembelajaran dengan hadir semuanya, tidak ada halangan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, jangan sampai kita gunakan untuk menyia-nyiakannya. Baik Ananda semuanya, untuk ketua kelas tolong dibantu menyiapkan teman-temannya untuk bisa memulai dengan memandu baca doa. Silakan ketua. Nah, baik, terima kasih ketua kelas kita Ananda Budi, luar biasa sekali ya, semuanya kompak membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu kita bisa dibukakan hati, dilapangkan pikiran kita, dan dipermudah kita untuk memahami pelajaran ini. Baik Ananda semuanya, bagian pertama Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran kita dari materi ini. Materi yang akan kita sampaikan adalah materi menghindari ghadab pada pertemuan kali ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya, coba perhatikan ke papan tulis Ananda. Nah, ini sudah Bapak tampilkan di papan tulis capaian pembelajaran kita, apa saja yang harus Ananda capai dari materi ini. Tolong Ananda Ani untuk bisa membacakan ke depan bagaimana capaian pembelajaran kita. Ya, Ani silakan Ani. Ya, baik. Terima kasih Ani. Jadi Ananda semuanya, kita sudah mendengarkan capaian pembelajaran yang sudah disampaikan oleh teman kita Ani, yang mana capaian dari pembelajaran yang harus kita capai, misalnya diantaranya
Peserta didik nanti diharapkan dapat menjelaskan sikap marah itu apa. Peserta didik nanti dapat menyajikan paparan tentang menghindari sifat marah, kemudian dapat menganalisis, kemudian dapat membiasakan bagaimana sikap marah itu bisa kita hindarkan. Nah, dari capaian pembelajaran ini Ananda, mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai semua materi yang kita sampaikan. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan persepsi terhadap materi sebelumnya. Ya, kita juga sudah mempelajari materi tentang sebelumnya yang juga berkaitan dengan materi sekarang. Nah, untuk itu semoga pelajaran ini bisa menyenangkan dan bisa kita selesaikan dengan sampai waktu kita habis. Baik Ananda semuanya, kita akan memulai pembelajaran ini. Bapak akan menampilkan terlebih dahulu, sebelum Bapak tampilkan tayangan di slide di papan tulis ini, Bapak ingin Ananda membagi kelompok terlebih dahulu yang sudah Bapak bagi lewat PowerPoint ini, lewat slide ini. Ananda boleh lihat ke arah papan tulis, ini ada 3 kelompok yang masing-masing kelompok sudah Bapak bagi. Kelompok pertama Aidil, kelompok kedua Amar, kelompok ketiga Nafisa. Ya, silakan nanti dibentuk kelompok dengan anggotanya. Nanti Bapak akan memberikan sebuah tampilan dalam gambar. Nanti Ananda diberikan masalah untuk diselesaikan, untuk dianalisis terlebih dahulu. Nah, misalnya kelompok Aidil, ini ada gambar, coba lihat gambar di berikut. Kemudian ini gambarannya seperti apa? Ya, bagus sekali. Ya, ini gambar orang yang sedang marah ya. Nah, kelompok 1 bagaimana penyebab orang marah ini. Nah, dari gambar yang sudah dilihat tadi, apa yang menyebabkan orang bisa marah. Kemudian kelompok yang kedua, coba perhatikan gambar ini. Ya, bagus ya. Ini gambar orang yang mengelak dari marah, bisa mengontrol amarahnya. Nah, coba cari tahu bagaimana cara-cara menghindari marah tersebut. Nah, baik Ananda semuanya, ya, dibagi kelompok ini, kemudian kalian bisa berdiskusi dengan baik. Ya, Bapak beri waktu selama 30 menit dari sekarang. Nah, oke Ananda semuanya, bagaimana diskusi kalian? Bapak ingin memastikan diskusi ini berjalan dengan baik ya. Bapak ingin membimbing bagaimana hasil dari diskusi kalian. Ya, kelompok 1 luar biasa sekali ya, bagus, banyak hasil diskusinya. Ya, ada masalah Ananda di kelompok 1? Tidak ada. Baik, di kelompok 2 ada masalah? Oh, tidak ada. Oh, ini coba Ananda tambah lagi. Ini bagian yang ini agak ada sedikit kekurangan. Nah, coba diperjelas apa saja langkah-langkah untuk menghindarinya. Ya, begitu juga dengan kelompok 3, ada masalah? Oh, tidak ada. Luar biasa. Ya, Masya Allah, mantap sekali ya hasil diskusi Anda semuanya. Baik, ini Bapak ingin memastikan diskusi kalian berjalan dengan lancar dan baik. Nanti setelah diskusi ini berjalan, kemudian nanti cukup coba menutup pembelajaran. Baik. Ananda semuanya, alhamdulillah tadi Ananda dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan kelompok lain juga sudah menanggapi. Bapak beri tadi penekanan-penekanan, tambahan-tambahan, dan Bapak menjelaskan dengan rinci bagaimana penguatan dari hasil diskusi Ananda. Nah, di bagian akhir ini Ananda, Bapak ingin memastikan bahwa bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah Ananda bisa memahaminya? Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dengan metode yang kita buat ini? Ya, bagus. Ya, terima kasih Ananda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali dengan semangat. Nah, untuk bagian akhir, Bapak ingin memberikan tes ya. Ini ada soal yang sudah Bapak siapkan di Google Form. Nah, Ananda bisa mengklik link ini yang sudah Bapak bagikan di grup. Nah, nanti coba kerjakan bagaimana untuk meningkatkan mengetahui pemahaman Ananda. Nah, oke Ananda semuanya, jawaban Ananda sudah Bapak rekam, sudah tersimpan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari materi ini, yakni kontrol diri.
Bagaimana seorang itu setelah dia bisa menahan amarahnya, kemudian dia mengontrol dirinya, itu akan kita sampaikan pada materi berikutnya. Nah, itu saja Ananda ya untuk akhiri. Mari Bapak minta kepada ketua kelas kembali untuk menutup pembelajaran ini dengan memimpin doa. Ya, silakan ketua. Ya, baik. Terima kasih Anda semuanya sudah melaksanakan doa bersama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini menyenangkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Oke, Pak. PTK-nya judulnya apa? PTK-nya Pak, implementasi pembelajaran dengan strategi cooperative learning. Kemudian dengan menggunakan metode tipe match, Pak. Oke, apa yang diperbaiki, ditingkatkan? Apanya, Pak? Hasil belajarnya kah, motivasi belajarnya? Hasil belajarnya, Pak. Hasil belajar. Iya, Pak. Jadi Anda memperbaiki hasil belajarnya di PTK? Iya, Pak. Insya Allah. Berapa kali siklus? 3 kali, Pak. 3 kali. Kalau P5 temanya apa? P5 tentang bullying, Pak. Bullying. Ada tema bullying di P5? Ada, Pak. Tema P5 itu enggak ada bullying. Tema besar itu apa? Apa tadi itu? Tema besarnya kalau tema-tema di P5 itu apa saja? Pelestarian lingkungan hidup gitu ya. Iya, Pak. Sebentar. Global. Tema Kalau P5-nya bullying berarti nanti panen karyanya bullying. nah, apa Pak? Temanya bangunlah jiwa raga, Pak. Oke. Juara ya. Ya, Pak. Berarti itu sudah dipanenkan kemarin ya? Sudah, Pak. Selesai. Sudah selesai waktu sebelum ujian kemarin, Pak. Oke. Kalau ayat tentang ghadab itu apa ayatnya bunyinya? Al-A'raf ayat yang ke-200, Pak. Coba Anda baca baik dan benar ya. Baik, Pak. Izin sebentar, Pak. Ya. Al-A'raf ayat 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق الله العظيم. Coba Anda tulis itu. Ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Hari ini ya, insyaallah akan jalankan kompre ya. Sehat, Pak? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, untuk mengawali silakan Bapak baca Al-Qur'an 1-2 ayat, selanjutnya ditulis enggak satu baris. Baik. Oke. Ayatnya boleh Silakan. terserah ya, Bu. Ya, boleh. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Sudah Bu? Sudah Bu? Sudah ya Pak ya? Ya Bu, terima Oke, kasih. terima kasih. Silakan dibuka modul ajarnya Pak, yang Bapak kirim di LMS. Baik Ibu. Sudah Ibu? Oke, coba di scroll ke bawah, ini modul ajar dengan materi pokoknya. Materinya tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah Bu. Oke. Ya, terus coba ini pakai model pembelajaran apa? Pakai model pembelajaran problem based learning Bu, Oke, dengan metode Bapak diskusi. lihat di bawahnya, lanjutkan. Kait dengan pertanyaan pemantik, coba dilihat. Pertanyaan pemantiknya ini Bu. Ini ada langkah pembelajaran. Ini dia Bu. Oke, ini coba dilihat. Dibacakan Bu. Ya, Pertanyaan pemantik di dalam modul dengan materi yang sudah saya sajikan ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika melihat orang lain bersikap temperamental dalam pergaulan? Kedua, apakah kamu pernah merasa bahwa sikap temperamental akan merusak hubunganmu dengan orang lain? Yang ketiga, apakah yang kamu lakukan jika melihat orang lain bersikap temperamental dan bagaimana caramu mencegahnya? Keempat, bagaimana cara membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, apa upaya yang dapat kamu lakukan untuk membiasakan sikap kontrol diri dan berani? oke, di peer teaching ini yang diterapkan. Di perteaching satu materi Ibu yang menghindari sikap temperamental atau godop marah. Ya, bisa mungkin diputar. Pertanyaannya ini juga tidak? Iya Ibu, sebentar. Pertanyaan pemantiknya. Saya ingin melihat kira-kira pertanyaan ini terpantik ya siswanya, begitu. Ya, karena ini yang di peer teaching kan ini juga ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suaranya kecil Pak, Kecil Ibu. nggak terdengar. Kalau pakai handset itu begitu deh. Terhambat, seolah terhambat jaringan. Ada terdengar Ibu? Ya, coba lah, kecil. Suara laptop ini justru kecil Bu. Coba dicabut dulu ya Pak ya. Ada terdengar Bu? Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Izin Bu, ada terdengar Bu? Sudah. Ya, sudah terdengar. Akan dilanjutkan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Terlebih dahulu, tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada Fatman, disilakan memimpin doa. Nah, itu dicepatkan saja. Dicepatkan Ibu. Ya. Yandra ada? Yang ini yang di-share masih modul. Bisa yang videonya langsung di-share. Tutup dulu yang ini. Cukup Ibu.
Yang tampil di saya masih yang modul. Masih yang modul Ibu? Ya, maka tutup dulu harusnya tadi, baru pindah ke yang baru. Baik Ibu, sebentar Ibu. Ya, oke. Sudah muncul? Ya Ibu. Tinggal audionya, suaranya belum. Fasta'in billah innahu sami'un 'alim. Sadaqallahu. Ya, terima kasih Nica sudah membacakan ayat ini. Jadi ini ayat adalah dalil tentang menghindari sikap marah. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita di materi kali ini. Untuk itu Bapak minta di salah seorang anak Bapak, Yandra. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat jadi Bu agak berat ya Bu. Oke, Ya, saya ingin Ini ada ini ada yang slide ini ada ditampilkan Ibu. ya, saya ingin mendengar tanggapan siswanya terkait Bapak menyampaikan pertanyaan otomatik. Ada nggak di bagian itu? Videonya Anda terangkan saja apa tanggapan siswanya dengan ketika pertanyaan pemantik ini disampaikan, apakah Ananda pernah melihat orang lain bersikap temperamental? Maka anak-anak menjawab mereka pernah, bahkan sering melihat orang yang bersikap temperamental, Ibu. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa menghindari sikap temperamental itu? Terus anak-anak menjawab ya dengan cara membaca ta'awuz, beristighfar, ada yang menjawab berwudu dan lain sebagainya Ibu. tidak terjawab saja bagaimana? Secara anaknya. Ya, secara umum tanda-tanda dari pertanyaan pemantik itu bisa dipahami oleh anak Bu, namun belum mendalam, belum sesuai dengan yang diharapkan dari capaian pembelajaran itu. Ya, belum mendalam, contohnya apa? Maka seperti tadi katanya yang temperamen itu, maka lanjutkan oleh si Bapak. Ya, Anda paham apa bagaimana yang betul temperamen itu? Kan gitu. Iya, Bu. Oh, enggak tahu kami Bapak. Nanti orang itu kalau lah berang-berang, coba kami anggap itu temperamen. Iya, Kan? Nah, coba kita nanti di materi kita lihat apa yang dimaksud dengannya. Begitu, jadi membuat dia ingin tertarik melanjutkan pembelajaran. Ya, baik. Itu maksud dari pertanyaan pemantik itu.
Ya, kalau tadi Buat bapaknya membuat lepas, stimulus ya Bu ya. ya, ya, karena dia pemantik merangsang dia untuk bisa rasa ingin tahunya untuk mau lanjut belajar setelah ini. Tapi Ya. kalau bapak berhenti dengan dia menjawab tadi begitu saja, berarti kan dia sudah merasa puas saja. Oh, lanjut. Naik ke mana? Iya. Kalau belajar dah dapat jawaban apa? Kan begitu, Iya Bu. Bapak ya? Iya Bu, makasih. Oke, cukup. Kita lanjutkan yang kelima. P5 ya Bu. Bapak tutup dulu yang di share ini. Tutup dulu. Share screen-nya di stopkan dulu. Oke, dah. Sudah Ibu. Ya, mana ininya? Lihat ke bawah. Lanjut Ibu. Oke, lanjut. Ya, melihat bagian dimensi, ya, elemen dimensi samasamnya. Ini kan ada juga di kolom di bawah ya, yang ada pakai yang begini. Ada Ibu. Ini temanya sama semua ya? Iya Ibu, kita di sekolah kemarin itu tema kita yang diterapkan Ibu. Semua sekolah berarti Bapak sekolahnya di mana? SMK Negeri 1 Sumatera Barat Bu, sama dengan Silvini tadi. Oh, kalau Pak Yanda Pak Yandra di SMK 1 Padang Bu, kita SMK 1 Sumbar. berarti sama ya kelimanya. Iya Bu. Yang SMK 1 Pak Yanda ini juga. Kalau Bapak sekolah Bapak lah dengan usul sini sama, ya kan? Iya Bu. Kalau yang SMA Pak Yanda ini juga rasanya nggak ada sedikitnya ya. Kreativitas ininya tentu perlu minimal topiknya gitu ya, tentunya oke, mengenai orangnya. Tapi kalau sama semua kan anak-anak jadi ini juga kan, sekolah Iya, Bu. situ juga Bu, itu piknik itu bukan kan. Mm-mm. Oke, lanjut bawahnya, saya melihat yang ada alur. Alur yang tadi yang di atas tadi ada Bu. Tidak ada yang di bawahnya. Ada juga dibuat Bu, di atas tadi juga ada. Yang saya lihat yang di bawah ini sehingga nampak dibuat per tabel itu kan supaya lebih gampang. Nah ini, Ya. ya sama saja tadi Pak Yandra ini juga ini. Ya, alur pengenalan. Apa aktivitasnya di alur pengenalan? Namanya aja aktivitas, jadi harus tergambar kegiatannya, siapanya, siapa yang melakukan, kan itu namanya aktivitas. Jadi kalau dibuatnya satu kenali perhubungan sama, ngapain ini guru mengenalkan kepada siswa, nah ada pengenalan kan? Iya Bu. Mengenalkan kepada siswa kenali perundungan duniawi. Itu kepada siswa saja. Apakah selain siswa tidak terlibat dalam proyek ini? Orang tuanya mungkin Iya Bu. dia beli menghindari cegah perundungan dunia maya. Bagaimana siswa dengan guru saja kan susah. Iya Bu. Ada diikutsertakan orang tua, masyarakat sekitar atau siapa yang ada di sekolah kan gitu. Jadi di sana tergambar dalam aktivitas itu berarti ada pelakunya apa, ya kan? Iya Bu.
Itu kontekstualisasi juga begitu. Kan sama saja gini. Kontekstualisasi itu maksudnya apa kan gitu. Iya, Bu. Apa kontekstualisasi? Temukan peruntukan di sekolah. Siapa yang disuruh menemukan? Siswa, Bu. Ya, siswa saja. Lihatlah sekitarmu. Jadi harusnya memang dalam tanda kutip dua itu lihatlah sekitarmu itu apanya begitu terkait dengan tema perundungan. Tadi kan gitu ya. Iya, Bu. Mana kamu lihat di sekitarmu atau siswa melihat memaparkan apa-apa saja yang dia lihat di sekitarnya terkait contoh-contoh dari perundungan di kan gitu. Dimana dia melihat ada temannya yang ini. Jadi itu dijelaskan di sini bukan Di hanya dalam kontekstual itu ya, Bu ya. ya. Itu Nanti, juga Bu, pada nanti dicoba ditambahkan, Bu, yang ya, kurang. yang jelas Bapak paham begitu ya. Ya, Bu. Ada aktivitas ya harus tergambar siapa yang pelakunya, sasarannya siapa kan gitu. Iya, Bu. Oke, lanjut sekarang ke bawah lagi. Yang aksi, refleksi, apa yang mau direfleksikan? Seberapa jauh aku melangkah? Siapa yang mau merefleksi ini? Kita yang izin, Bu, jawab. Yang saya pahami itu, Bu, ini orientasinya untuk siswa, makanya dibuat refleksinya lebih kepada siswa saja, Bu. Harusnya melibatkan orang tua, guru, lingkungan. Nah, ya. Jadi kalau yang si guru apa yang dia refleksi dari yang sudah ada aksi di atas tadi? Guru lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekolah, bisa jadi, Bu. Artinya guru memantau lah. Nah, jadi seberapa jauh aku melangkah nih, dia siapa saja kan gitu. Iya, Bu. Nah, jadi yang merefleksi bukan hanya siswa. Baik, Ibu. Oke, kita lanjut apa lagi ya?